Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam membangun jaringan IoT atau Internet of Things dari smart home. Di sini kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Agus Sugraha, kemudian Gugun Gunawan, Hidir Lembayung, Sarul Andriansah, dan saya sendiri Farhan Perilamsyah. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama yang akan dibawakan oleh Hidir Lembayung. Kepadanya saya persilahkan. Jaringan terlebih dahulu. Di sini nanti akan dibuatnya sebuah jaringan yang nanti akan menghubungkan antara smart home di sini dengan jaringan yang berada di sini. Sebelum kita menuju ke konfigurasinya, kita tempatkan dulu beberapa komponen yang diperlukan untuk kebutuhan dalam membuat smart home ini. Nah, di sini sudah terbuat, yaitu sebuah jaringan yang nanti di mana kita akan mengontrol semua perangkat yang ada di smart home ini menggunakan ini gateway, home gateway. Nanti itu yang pertama akan langsung terhubung secara wireless dari laptop ke home gateway, lalu nanti si home gateway ini mengirim sinyal atau data yang nanti akan diproses. Itu yang pertama adalah server IoT-nya untuk nanti kontrol jarak jauh secara atau yang biasa disebut smart home. Nanti di sini kita mempunyai dua server, yaitu server DNS dan server IoT. Lalu kita terhubung dengan router dan selanjutnya menuju ke central office server dan nantinya menuju ke cell tower yang akan atau bisa terhubung secara wireless ke smartphone atau ponsel yang kita gunakan. Setelah topologi ini terbuat, selanjutnya saya akan menambahkan beberapa komponen yang diperlukan pada smart home ini. Mari kita tambahkan dulu perangkatnya.
berikut ini adalah topologi semuanya, yaitu dari smart home, perangkat-perangkatnya, dan juga penghubungnya untuk menuju ke internet, atau nanti bisa dimonitor atau di remote secara jauh dengan jarak jauh. Jadi begini. Lalu yang pertama kita menuju dulu ke gateway ini atau ke home gateway. Yang pertama kita setting dulu pada wireless. Nah, di sini wireless SSID-nya kita ganti itu bebas. Di sini saya akan mengganti namanya menjadi smart home. Lalu untuk keamanannya, untuk keamanan nanti akses internet yang terhubung ke smart home kita bisa menggunakan WPA2 PSK atau WPA2 personal. Di sini passwordnya kelompok 6. Lalu selanjutnya menuju ke LAN. Nah, LAN ini nanti berfungsi untuk memberikan IP kepada user, terutama ini kepada laptop dan kepada smartphone. Untuk ini adalah IP defaultnya, tapi kita rubah menjadi 101. Untuk IP addressnya kita menggunakan 101. Lalu selanjutnya kita menuju ke laptop. Nah, sebelum kita mengkonfigurasi laptop, hal yang harus diperhatikan yaitu kita mengubah interface-nya terlebih dahulu. Karena sebelumnya ini adalah interface-nya LAN, kita ubah interface-nya agar nanti ada wireless. Ininya untuk laptop di off-kan terlebih dahulu. Lalu ini klik, drag dan buang. Lalu untuk wirelessnya kita ambil dari sini dan masukkan ke laptop. Setelah ini selesai, kita lanjut klik on lagi untuk menghidupkan laptop. Setelah itu dirubah, lalu menuju lagi ke laptop, kita pilih menu di text bar ini, pilih desktop, lalu klik di PC wireless. Nanti tunggu dan kita pada menu ini klik connect, lalu klik refresh. Nah, di sini sudah terbaca smart home 1 channel dengan kekuatan sinyal 87%. Ini adalah smart home yang telah kita buat tadi di home gateway ini. Untuk infrastrukturnya ini sesuai yang kita masukkan tadi, WPA2 PSK, maka addressnya sekian, lalu kita klik saja connect. Lalu untuk mengkoneksikan antara laptop ini dengan home gateway, kita masukkan lagi passwordnya yang telah kita buat, yaitu kelompok 6. Lalu kita klik connect. Nah, setelah itu maka ini laptop telah terhubung ke home gateway ini secara wireless dengan ditandakannya sinyal putus-putus seperti ini. Nah, bisa dilihat ini wirelessnya up, mendapatkan IP 100.100 dan /24.
Lalu selanjutnya kita menuju ke perangkat smart home dulu. Perangkat smart home kita akan merubah agar terkoneksi dulu ke GTI ini. Yang pertama ke perangkat smart home-nya, lalu kita klik tab advance ke menu config. Ininya pastikan di wireless 0, interface-nya di wireless 0. Lalu untuk wireless 0-nya kita setting ininya smart home. Lalu untuk passwordnya jangan lupa diisikan sesuai yang telah dibuat tadi. Setelah itu kita lihat terlebih dahulu di input atau output config-nya. Di sini network adaptornya pastikan PT IoT NM1W ini untuk wireless agar nanti terhubung ke home gateway dan usage-nya smart device. Setelah itu semua dipastikan sesuai, lalu kita close. Nah, ini sudah terhubung. Selanjutnya kita konfigurasi semua perangkat smart ini sesuai yang telah saya contohkan. Nah, setelah perangkat smart home ini atau perangkat IoT ini terhubung semua ke home gateway, selanjutnya kita menuju ke router. Ke router kita yang pertama itu akan setting central office server ini agar terhubung ke router dan mendapatkan IP DHCP dari router untuk disebarkan ke pengguna. Lalu selanjutnya setting dari router ini ke cloud dan menyeting juga ke dua server ini, yaitu server DNS dan server IoT. Yang pertama kita menuju dulu ke routernya, klik, lalu pada tab ini pilih CLI. Lalu setelah masuk ke bagian konfigurasi pada CLI di router ini, kita yang pertama itu klik N untuk masuk ke bagian router untuk mengenable atau mengonkan pada bagian CLI ini. Lalu kita klik konfigurasi terminal. Nah, lalu pada konfigurasi ini kita masuk ke port ini yang menuju ke portnya menuju ke central office, yaitu gigabit 0 G00. Lalu kita sudah masuk ke bagian portnya dan selanjutnya kita memasukkan IP address.
IP addressnya saya gunakan di 200.165 23.225 dan netmaxnya di 27, yaitu 224. Enter. Lalu setelah itu no shutdown agar tidak off setelah kita konfigurasi. Nah, ini link 5 chain, yaitu interface gigabit Ethernet 0. Ini udah di change atau dirubah, jadi berhasil. Ininya juga indikatornya telah berubah menjadi warna hijau. Selanjutnya kita menuju untuk ini dari router ke cloud. Kita lihat dulu, ini menggunakan baik. Setelah itu terhubung, kita selanjutnya akan konfigurasi dari router ini ke WAN atau ke cloud ini. Di sini ada kesalahan, maaf, akan diperbaiki terlebih dahulu. Ini kita menggunakan switch. Maaf, saya lupa. Kita menggunakan switch. Nah, switch saja. Lalu dihubungkan ke switch ini, dihubungkan Ethernet 0-nya ke gigabit 2. Lalu gigabit ini ke cloud. Setelah ke cloud, kita hubungkan switch ini ke server. Nah, jadi seperti ini untuk topologinya. Maaf, tadi ada kesalahan. Selanjutnya kita menuju lagi ke CLI ini. Kita setting untuk gigabit 01-nya, yaitu sama seperti tadi. Kita integernya masukkan ke 01 dan sini IP addressnya diberikan 24. Nah, 01. Lalu selanjutnya kita hubungkan juga router ke switch ini, yaitu gigabit 3. Oh, maaf, ini gigabit 2. Ini IP addressnya kita buat untuk menghubungkan atau untuk DNS server dan server IoT, untuk menghubungkan semua perangkat pintarnya. IP addressnya kita bedakan. Di sini kita beri 10.20.3.1
.30.1 dan untuk subnet maxnya di 24, yaitu 0 0 1. Nah, setelah itu maka di sini akan terlihat perubahannya. Ini sudah semua untuk gigabit 0 ke central office, untuk gigabit 1 ke cloud atau WAN, untuk gigabit yang 2 itu menuju ke server DNS dan IoT. Selanjutnya kita menuju ke central office server dulu. Kita pilih di sininya backbone. Di sini kita belum mendapatkan IP DHCP. Belum, ini masih default bawaannya belum dapat. Kita menuju ke router lagi. Di sini exit dulu. Untuk exit, lalu kita kasih IP DHCP excluded address. Itu dari 200 165 23 225 sampai 200 165 23 229. Lalu IP DHCP shell. Oh maaf, ini IP pool. Jadi untuk poolnya nah, jadi saya jelaskan dulu. Untuk IP DHCP excluded address ini yaitu kita memberikan range untuk user nanti di central office ini, yaitu range-nya dari 225 sampai 229 itu tidak boleh digunakan. Lalu di sini IP DHCP poolnya untuk shell, yaitu menghubungkan ke tower ini. Lalu selanjutnya kita beri networknya 200 165 23 224. Lalu netmaxnya netmaxnya 255 224. Kita masih menggunakan netmax di /17. Lalu kita tambahkan default router. Yaitu IP yang digunakan pada router tadi untuk menjadi default pada CO server, dan tambahkan juga DNS server, arahkan ke 10.20 30.254.
Setelah itu kita coba lihat lagi di CO servernya. Nah, ini DHCP nya sudah dapat, yaitu 200.165.23.230. Selanjutnya kita konfigurasi pada bagian cloud ini. Untuk cloud ini kita menggunakan excluded address lagi seperti tadi. Kita exit dulu, lalu tambahkan IP DHCP exclude address lagi. Untuk yang ini kita arahkan ke yang ada di cloud itu tadi adalah gigabit 1 dengan IP-nya 24. Jadi kita arahkan ke 24. Nah, ke 24. Ininya juga sampai 24.225. Lalu yang ini juga dirubah menjadi 24. Jadi range-nya di 24 untuk menuju ke cloud atau WAN. Lalu selanjutnya masukkan IP DHCP pool WAN. Jadi pada DHCP pool WAN ini kita masukkan juga default routernya. Default routernya itu arahkan ke 200.165. Tadi itu default routernya di 23, jadi diarahkan lagi ke 23.225. Lalu untuk DNS servernya kita masukkan ke 20.10. Untuk DNS server kita arahkan 10.20.30.254. lalu exit. Kita lihat lagi, ini sudah. Lalu selanjutnya kita menuju ke WAN lagi untuk menghubungkan antara modem ini dengan router. Kita menuju ke Ether 6, lalu di provider network ini kita pilih kabel. Lalu setelah ini kabel, kita menuju ke menu kabel dan kita masukkan ini ada koaksial 7, yaitu untuk koaksial menuju ke modem, dan Ethernet 6 untuk menuju ke router. Jadi ini dihubungkan antara dua koaksial dengan Ethernet ini dengan cara
klik add. Nah, jadi ini untuk pengiriman data dari koaksial ke Ethernet 6, yaitu menuju ke router. Setelah itu kita menuju ke home gateway. Lalu di sini kita coba lagi apakah sudah mendapatkan IP untuk DHCP-nya. Iya, di sini masih belum dapat DHCP-nya. Kita cari lagi, permasalahannya itu ada di, masuk lagi ke DHCP pool 1. Lalu kita coba excluded address-nya. Menuju ke 200.165, sini 23.25 sampai 200.165 23.29. Oh maaf, di sini excluded. Nah, setelah itu masuk lagi untuk IP DHCP pool 1-nya, konfigurasi di 1-nya itu default router 200.165.24.225. Untuk networknya 200.165.24 titik 224, netmaxnya 255 224. Lalu untuk DNS server yaitu 10 20 30 254 dan exit. Kita coba lagi lihat di home gateway-nya apakah sudah dapat DHCP. Nah, sekarang sudah dapat DHCP di home gateway-nya. Lalu selanjutnya itu kita menuju ke cek DHCP dari laptop. Nah, ini DHCP-nya sudah dapat, DHCP-nya 100. Lalu smart home ini kita sambungkan di config-nya itu wireless 0 dan pastikan DHCP-nya ke
100. Nah, ini 100. Jadi kita rubah semua DHCP-nya agar dapat IP dari home gateway. Nah, ini semua perangkatnya sudah mendapat DHCP semua dari home gateway ini. Lalu selanjutnya kita menuju ke server DNS. Server DNS menuju ke desktop, IP configuration. Di sini kita masukkan secara statis, yaitu DNS yang telah kita buat yang ada di router ini, yaitu DNS server adalah 10.20.30.254 dan untuk netmasknya di 24, dan ini untuk gateway-nya itu ada di 10.20.30.1. Dan jangan lupa DNS servernya ditujukan lagi ke IP address ini karena ini sebagai DNS server. Nah, seperti ini settingannya untuk di DNS server. Lalu kita menuju ke service. Pastikan DNS-nya dalam keadaan on. Ya, untuk DNS-nya keadaan on. Lalu kemudian kita menuju ke server IoT. Kita menuju ke desktop, IP configuration, dan di sini masukkan IP-nya yaitu 10.20.30 titik bebas saja. Di sini saya 253. Lalu 255 ini 0, dan untuk gateway-nya diarahkan ke 10.20.30.1. juga untuk DNS servernya itu diarahkan ke 254, yaitu server DNS yang ini. Ya, juga jangan lupa menuju ke service. Di sini kita pilih di menu barnya IoT dan pastikan service IoT-nya on untuk registration servernya. Oke, selanjutnya itu kita membuat DNS. Masuk lagi ke server DNS, pilih service, dan kita ke DNS. Ini yang telah kita buat tadi on. Untuk DNS-nya di sini kita membuat nama kelompok 6.smarthome.co. Nah, seperti ini. Tipe recordnya A. Juga untuk addressnya kita arahkan ke bukan ke DNS, berarti IP addressnya diarahkan ke IoT server, yaitu 253. Klik add, dan ini sudah ditambahkan. Selanjutnya kita lihat di perangkat.
di perangkat ini kita rubah, kita akan meremote-nya dengan menggunakan remote server, yaitu addressnya yang telah kita buat tadi 10.20.30.253. Untuk username-nya saya namai kelompok 6, passwordnya kelompok 6. Dan klik connect. Nah, kalau sudah connect, ini berarti perangkat smart ini udah terhubung ke server IoT. Dan juga kita lakukan hal yang sama ke semua perangkat ini. Nah, jika semuanya sudah dirubah seperti itu, kita coba koneksi ke perangkatnya, yaitu pertama kita ke laptop dan coba di IoT monitor. Untuk addressnya itu seperti tadi 10.20.253. Untuk username-nya yaitu kelompok 6 dan passwordnya kelompok 6. Lalu klik login. Nah, jika wrong username dan password, kita klik sign up. Untuk username-nya kelompok 6, passwordnya kelompok 6, dan create. Nah, di sini belum muncul, itu karena kita tadi baru daftar. Jadi kita coba koneksikan ulang di ininya. Nah, ini sudah. Lalu kita masukkan semua kan. Nah, ini sudah terhubung semua. Kita coba lagi masuk ke IoT monitor. Nah, di sini sudah terhubung perangkat-perangkatnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, di mana saya akan mengetes koneksi dari smartphone ke device IoT smart home. Pertama-tama kita masuk ke smartphone, klik kemudian ke desktop. Setelah desktop, di sini pilih manager IoT monitor. Pada menu IoT Manager akan ditampilkan form login, di mana kita akan memasukkan alamat server dengan data login pada kelompok kita ini. Di sini kita menggunakan alamat server yaitu 10.20 kemudian 30 253.
username-nya di sini kelompok 6. Dan password kelompok 6. Nah, setelah kita memasukkan address server, kemudian username dan password, selanjutnya klik login. Nah, di sini sudah terhubung dengan IoT server Detis, di mana di sini ada penyiram tanaman, kemudian jendela satu, kemudian lampu satu, kemudian pintu utama. Nah, di sini saya akan coba yang penyiram tanaman. Nah, di sini status masih merah. Kalau merah itu belum di start, belum bisa digunakan. Nah, ketika sudah hijau berarti ini Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, di mana saya akan mengetes koneksi dari laptop. Baik, kita dicoba saja ke laptopnya. Masuk ke laptop, kemudian kita masuk ke bagian desktop, bila mana kita mencari yang namanya connect ke item monitor. Baik, kita masukkan login data, lanjut ya. Setelah kita sudah memasukkan login, mari kita ubah username ke kelompok kami. Lanjut, passwordnya juga sama mengenai kelompok teman juga. Nah, setelah kita sudah masuki data, kita langsung saja coba login. Nah, di sini muncul mengenai item monitor IoT. Mari kita geserkan. Nah, coba saya akan mencoba namanya konekin ke yang jendela pertama. Nah, saya klik ya. Di sini kan masih off. Lalu kita coba lagi.
Nah, ini baru ini sudah connect. Lanjut. Coba yang ke lampu yang kedua. Kita masih off. Bila mana kita on, maka dia bakal menyala. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, di mana saya akan mengetes koneksi dari laptop ke device IoT laptop. Pertama-tama kita akan buka laptop, kemudian masuk ke bagian desktop dan pilih IoT monitor. Pada menu IoT monitor akan ditampilkan form login, di mana perbedaan dengan login yang tadi yaitu alamat servernya. Kita akan memasukkan alamat server dengan data login dari alamat website kelompok6.smarthome.co dengan username kelompok 6. Begitu juga dengan passwordnya sama, kelompok 6. Kemudian klik login. Nah, di sini ada beberapa device yang sudah terhubung. Di sini saya akan mencoba mengetes beberapa device yang terhubung, diantaranya lampu yang pertama ya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian dari rule condition. Nah, sebelumnya kelompok kami sudah membuat beberapa rule condition, seperti contohnya itu RFID card. Jika kita dekatkan ke RFID reader, nah maka pintu akan terbuka atau pintu utama akan terbuka. Kemudian lampu 1, 2, dan 3 akan menyala. Dan juga pintu garasi akan tertutup. Nah, seperti ini ya, tadi agak lambat. Nah, jadi itu kondisinya, yaitu pintu utama, lampu 1, lampu 2, lampu 3, dan garasi, pintu garasi. Nah, jika kita menjauhkan RFID card dari RFID reader, maka pintu akan tertutup dan juga langsung terkunci. Kemudian, lampu 1, 2, dan 3 akan mati, dan juga nah garasi akan terbuka kembali. Nah, tadi agak lambat sama ya. Nah, kemudian tadi di sini menyala ya, tadi kipas, kemudian juga jendela 1 dan jendela 2 itu terbuka.
dan pintu garasi itu tertutup lagi, padahal kita sudah menjauhkan RFID card. Nah, apa penyebabnya? Nah, di sini itu saya membuat kondisi. Di sini ada alat atau mesin yang aktif, yaitu mobil. Nah, di sini ada asap mobil yang terdeteksi oleh pendeteksi asap atau smoke detector. Nah, di sini. Nah, jadi saat pendeteksi asap itu aktif, maka jendela akan terbuka, kipas akan menyala, dan pintu garasi akan terbuka ya. Nah, kita coba cek kondisinya di sini. Kita bisa masuk ke Android via Android atau smartphone atau laptop. Nah, di sini. Kemudian di desktop kita pilih IoT Manager. Nah, di sini itu detektor asap. Nah, jika menyentuh angka 0,17 maka deteksi asap itu akan bekerja ya. Seperti tadi, jendela terbuka, kipas menyala, dan pintu tidak terkunci, juga pintu garasi terbuka. Nah, itu adalah kondisi yang disetting oleh kelompok kami. Nah, untuk cek kondisinya di sini. Nah, ini kondisinya. Detektor asap itu jika levelnya itu menyentuh angka 0,17. Jadi sama dengan atau lebih dari 0,17 maka ini akan bekerja, akan menyala. Jika asapnya itu rendah, yaitu sama dengan atau kurang dari 0,05 maka ini akan tidak aktif ya. Nah, kita matikan saja mobilnya, asapnya hilangkan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa peralatan yang belum aktif seperti penyiram tanaman dan juga mesin kopi. Nah, bagaimana cara membuat alat ini aktif otomatis? Nah, itu sama seperti tadi, itu dengan menambahkan rule condition. Caranya dengan klik add. Nah, kita contohnya itu penyiram on. Penyiram on. Nah, untuk triggernya itu jika jendela 1 terbuka ya. Jendela 1 terbuka maka dalam true, maka penyiram tanaman akan true juga. Nah, ini seperti ini. Kita coba buka jendela 1. Nah, seperti ini. Jendela 1 tadi terbuka dan penyiram tanaman otomatis menyala. Nah, tapi saat jendela 1 tertutup, penyiram ini masih tetap aktif. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kita sama buat kondisinya. Tambah penyiram off. Kemudian kondisi triggernya itu jendela 1 false, dan penyiram tanaman juga dalam status false. Oke. Nah, langsung mati. Nah, jika kita buka jendela ringkas seperti ini. Nah, kemudian untuk mesin kopi itu kita akan coba di trigger dengan menggunakan lampu di ruang keluarga. Jadi saat lampu di ruang keluarga itu menyala, maka mesin kopi akan menyala juga. Nah, ini kita coba. Kopi on. Kemudian di lampu 3. Status is on. Bukan dim ya, tapi on. Kemudian kita ke mesin kopi, on true. Sekalian juga untuk matikan otomatisnya juga ke mesin kopi, off. Lampu 3, status off. Kemudian mesin kopi
on, false. Nah, ini adalah rule condition dari mesin kopi. Nah, jika kita menghidupkan lampu, contohnya seperti ini posisi dim, nah ini posisi on. Nah, maka mesin kopi akan otomatis menyala. Jika kita matikan lampu, nah maka mesin akan mati. Nah, juga ada satu lagi yaitu motion detector atau pendeteksi gerakan ya. Nah, kita coba cek apakah bekerja. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi saat deteksi gerakan itu menyala atau mendeteksi ada suatu gerakan, maka sirine ini akan otomatis aktif. Nah, saat tidak ada maka akan otomatis non-aktif. Nah, seperti itu ya. Dari rule condition berbagai device yang ada di smart home ini. Nah, kita coba lagi untuk smoke detector ya. Kita coba 0,15, 0,16, 0,17. Nah, seperti ini. Jadi ikut ya tadi, saat pendeteksi asap aktif, si penyiram tanaman juga ikut aktif. Padahal tadi tidak. Kenapa? Karena penyiram tanaman ini ke-trigger oleh jendela satu yang terbuka seperti itu. Nah, seperti ini. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.